Chelsea adalah seorang gadis SMA yang cukup cantik. Suatu pagi, ia menerima telepon dari sahabatnya yang bernama Mia. Mia mengatakan bahwa ia baru saja dikirimi sebuah foto cacing milik seorang pria bernama Dylan. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun terlihat cukup gelai. Setelah itu, Chelsea pun lantas bergegas pergi ke sekolah. Namun, ia tak lupa menemui ibunya terlebih dahulu untuk berpamitan. Setelah berpamitan, Chelsea pun segera mengajak kakaknya yang bernama Christine untuk berangkat ke sekolah bersama. Sesampainya di sekolah, Chelsea langsung dihampiri oleh Mia. Mia mengatakan pada Chelsea bahwa Dylan mengundang Mia dan juga Chelsea untuk datang ke rumahnya nanti malam. Awalnya, Chelsea menolak, dikarenakan ia tidak terlalu mengenal Dylan. Namun karena Mia terus memohon, alhasil Chelsea pun mengiyakan tawaran tersebut. Malam harinya di rumah Dylan terlihat ada pria lain yang bernama Bobby dipasangkan pada Chelsea. Tidak selang berapa lama, Dylan berbisik kepada Mia dengan mengatakan bahwa ia sekarang sedang sangat ingin berolahraga cocok tanam bersama Mia. Mendengar hal tersebut, Mia dan Dylan pun langsung beranjak menuju ke belakang untuk melakukan olahraga cocok tanam tersebut. Setelah Dylan dan Mia pergi, Bobby mulai mengadu cingurnya dengan Chelsea. Awalnya Chelsea sudah mulai nyaman, namun saat Bobby menarik kepala Chelsea untuk memakan permen cacing miliknya, Chelsea yang tersedak pun langsung lari keluar dari rumah Dylan. Esok harinya, Chelsea yang galau karena kejadian semalam mendapatkan sebuah chat dari seseorang yang bernama Brad. Brad mengatakan pada Chelsea bahwa ia sangat menyukai foto profil milik Chelsea, dan Brad berharap Chelsea bersedia untuk berkenalan dengan dirinya. Chelsea yang memang sedang galau, akhirnya membalas chat tersebut. Singkat cerita, Brad yang memang sangat perhatian dan mengerti cara berbicara dengan wanita, akhirnya mulai membuat Chelsea menjadi sangat nyaman chat-chatan dengan Brad. 3 minggu telah berlalu, terlihat hubungan Brad dengan Chelsea sudah semakin dekat, walau hanya melalui chat-chatan saja. Suatu malam, saat Chelsea dan Brad sedang telepon-teleponan, Brad mengatakan bahwa ia ingin bertemu untuk yang pertama kalinya dengan Chelsea di sebuah acara Halloween. Chelsea pun bertanya pada Brad, kostum apakah yang harus mereka pakai saat di Halloween nanti? Brad pun menjawab bahwa ia ingin Chelsea memakai pakaian zombie cheerleaders. Dan Chelsea pun mengatakan, "Baiklah, Brad." Singkat cerita, malam Halloween pun tiba. Terlihat Chelsea sangat bahagia karena akan bertemu dengan seorang pria yang sangat ia cintai. Saat Chelsea sedang mencari keberadaan Brad, tiba-tiba dari belakang Brad muncul. Brad pun lantas mengajak Chelsea ke sebuah tangga untuk bersantai dan minum minuman asoy sejenak. Setelah selesai minum, terlihat Chelsea mulai lemas dan nyaris pingsan. Brad yang melihat hal tersebut langsung membawa Chelsea masuk ke dalam mobil dan mengikatnya. Tak lupa, Brad pun langsung mengambil HP Chelsea dan menghancurkannya. Setelah itu, Brad pun langsung membawa Chelsea ke rumahnya. Singkat cerita, saat Chelsea sadar, Chelsea mendapati dirinya sudah berada di sebuah ruang bawah tanah dengan kondisi yang terikat. Tidak selang berapa lama, Brad pun muncul sambil membawa makanan dan minuman. Brad mengatakan pada Chelsea bahwa mulai sekarang nama Chelsea adalah Sadie. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun menolak. Brad yang melihat Chelsea menolak, langsung membuang makanan dan minuman untuk Chelsea ke tanah, dan langsung menyerang Chelsea sampai tumbang. Setiap hari, Brad terus melakukan hal tersebut pada Chelsea, sehingga pada hari ke-7, saat Brad kembali membawa makanan ke ruang bawah tanahnya, Brad kembali bertanya pada Chelsea, siapakah namanya? Chelsea pun menjawab bahwa namanya adalah Sadie. Mendengar hal tersebut, Brad pun langsung pergi dari tempat tersebut. Tidak selang berapa lama, lampu ruangan tersebut menyala, dan muncul seorang wanita cantik bernama Megan. Chelsea pun lantas bertanya, "Siapa kau?" Megan pun menjawab bahwa namanya adalah Sadie. Setelah itu, Megan pun langsung membuka ikatan yang ada di kaki Chelsea sembari mengatakan pada Chelsea bahwa semua gadis yang ada di rumah tersebut harus memakai nama Sadie. Chelsea yang masih bingung pun kembali bertanya, "Kenapa?" Megan pun menjawab, "Karena itu adalah perintah dari Brad. Jadi semua yang ada di rumah tersebut harus mematuhinya." Mendengar hal tersebut, Chelsea pun langsung berusaha kabur dari tempat tersebut. Namun sial, ternyata rumah tersebut memiliki jendela dan pintu yang terkunci dan kedap suara. Alhasil, Megan pun langsung menangkap Chelsea kembali sembari mengatakan bahwa jika Chelsea mau selamat, Chelsea harus mulai tenang dan mengikuti semua yang dikatakan oleh Megan. Mendengar hal tersebut,
Perlahan Chelsea pun mulai tenang. Melihat Chelsea sudah tenang, Meghan lantas menyuruh Chelsea untuk mengikutinya sambil merapikan kembali karpet bulu yang ada di rumah tersebut. Sesampainya Chelsea dan Meghan di kamar, terlihat ada satu wanita lagi yang bernama Heather langsung bertanya pada Chelsea siapakah namanya. Chelsea pun menjawab bahwa namanya adalah Sadie. Mendengar hal tersebut, Heather pun langsung mendekati Chelsea sambil mengatakan, "Good girl." Setelah itu, Heather langsung menyuruh Meghan untuk membersihkan Chelsea, sedangkan ia akan pergi ke dapur untuk membuatkan makan malam kesukaan Brad. Setelah Heather pergi, Meghan pun mulai memandikan Chelsea. Setelah selesai mandi, Meghan pun langsung menyuruh Chelsea untuk memakai pewarna rambut yang sama seperti warna rambut Meghan. Di ruangan Brad, terlihat Brad sedang memakai helm yang penuh dengan kamera, lalu mengambil sebuah pisau dan mulai memainkannya. Di kamar mandi, Chelsea yang sedang gosok gigi mendengar suara seorang wanita yang sedang kesakitan. Chelsea yang penasaran langsung bergegas menuju ke ruang tempat suara tersebut berasal. Saat Chelsea masuk ke ruangan tersebut, terlihat ada seorang wanita bernama Tina sedang merintih kesakitan. Chelsea pun lantas membantu Tina untuk berbaring kembali di kasurnya. Namun setelah ditolong, bukannya berterima kasih, Tina malah justru mengusir Chelsea untuk keluar dari kamarnya. Di luar kamar, terlihat Brad yang sedang berjalan menuju ke dapur mulai merasakan sakit di kepalanya. Lalu muncul sebuah ingatan di kepala Brad, yaitu saat Brad melewati kamar adik perempuannya yang bernama Sadie. Tiba-tiba, Sadie yang melihat Brad memandanginya langsung membuka handuknya, sembari mengatakan, "Apakah kau mau bercocok tanam denganku, Brad?" Mendengar hal tersebut, Brad pun hanya terdiam saja. Setelah Brad kembali sadar, ia langsung berjalan kembali menuju ke dapur. Sesampainya di dapur, Brad langsung memasukkan pisau yang ia bawa ke sebuah laci dan menguncinya kembali. Setelah itu, Brad langsung menghampiri Heather yang sedang memasak dan langsung mengajak Heather bercocok tanam dengan sangat liar dan cukup bara-bara. Saat Heather kembali ke kamar, Chelsea yang melihat Heather terluka di pipinya lantas bertanya, "Ada apa, Het?" Heather pun menjawab bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi ketika Brad sedang melakukan olahraga cocok tanam. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun hanya terdiam saja. Chelsea pun lantas bertanya, apa yang terjadi dengan gadis yang ada di ruangan sebelah? Yang dimaksud Chelsea adalah Tina. Heather pun menjawab bahwa Tina kini mengalami sekarat karena infeksi di kakinya. Hal tersebut ia dapatkan karena pernah mencoba untuk kabur dari tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun mulai sedikit ketakutan. Saat makan malam, Brad yang sedang memotong daging panggang melihat Chelsea sedang makan dengan sangat lahap. Brad yang merasa bahwa cara makan Chelsea tidak seperti Sadie, langsung mengatakan bahwa jika Chelsea terus makan seperti itu, maka Chelsea akan kembali dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun mulai menangis. Setelah acara makan malam selesai, di kamar, Heather mengatakan pada Chelsea bahwa malam ini ia akan dilepaskan oleh Brad. Dikarenakan menurut Brad, tingkah laku Heather adalah yang paling mirip dengan Sadie. Heather pun menyarankan pada Chelsea agar Chelsea mulai serius mendalami karakter Sadie. Tidak selang berapa lama, Brad muncul dan langsung mengajak Heather untuk melakukan tes terakhir mirip Sadie. Dan mereka pun langsung pergi dari kamar tersebut. Setelah Brad dan Heather pergi, Chelsea langsung masuk ke dalam kamar Tina untuk memberikan Tina makanan dan minuman. Tina pun mengatakan pada Chelsea bahwa ia sudah tidak kuat lagi hidup seperti ini. Tina pun lantas meminta tolong pada Chelsea agar Chelsea mau membantunya untuk menewaskan diri dengan cara mengambil obat penghilang rasa sakit di kamar Brad. Mendengar hal tersebut, Chelsea hanya terdiam saja. Di ruangan lain, Brad yang akan mengajak Heather menuju ke ruangan bawah tanah, tiba-tiba kembali merasakan sakit di kepalanya. Dan muncullah ingatan di kepala Brad, yaitu saat Brad masih kecil, ibunya yang baru saja melahirkan Sadie setiap hari terus saja memarahinya. Dan jika Brad melawan, ia langsung dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah. Setelah Brad sadar, ia langsung membawa Heather menuju ke ruang bawah tanah. Di dalam ruangan tersebut, Heather diperintahkan untuk membelakangi Brad. Setelah itu, Brad langsung memakai helm kameranya dan langsung menyerang Heather sampai tewas. You're joking, right? Cheers. Sedangkan di kamar, Chelsea dan Meghan mengobrol melalui lubang yang ada di dinding kamar mereka berdua. Di sini, Meghan mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta kepada Brad.
dikarenakan Brad selalu memperlakukannya dengan lebih baik daripada keluarganya sendiri. Meghan pun menambahkan, kalau Chelsea berani mencintai Brad juga, maka Meghan tidak akan segan-segan untuk menewaskan Chelsea. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun hanya terdiam saja. Esok harinya, Chelsea masuk ke kamar Tina. Di sana, Tina mengatakan bahwa ia tidak ingin mati di tangan Brad. Ia kini hanya ingin mati di tangannya sendiri dengan meminum obat penghilang rasa sakit yang sering Brad konsumsi untuk menghilangkan rasa sakit di kepala Brad. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun lantas mengatakan bahwa ia tidak mungkin bisa masuk ke kamar Brad. Mendengar hal tersebut, Tina pun mengatakan bahwa ia memiliki cara agar Chelsea bisa keluar dari tempat tersebut. Esok harinya, saat Chelsea sedang santai di kamar, Tina memanggilnya. Chelsea pun langsung bergegas menuju ke kamar Tina. Di sini, Tina mengatakan pada Chelsea bahwa sekarang Brad sedang memotong rumput di luar. Jadi, Chelsea sekarang sudah bisa mengambil obat tersebut untuk Tina. Tina pun lantas memberikan sebuah alat untuk membuka pintu yang sedang terkunci. Chelsea yang sudah mengerti, langsung bergegas membuka kunci pintu kamarnya dan segera menuju kamar Brad. Sesampainya di kamar Brad, ia langsung mengambil beberapa obat dan langsung kembali menuju kamarnya. Brad yang merasa kunci kamar Tina agak longgar, langsung masuk ke dalam kamar Tina dan mulai menyerangnya. Chelsea yang melihat hal tersebut, lantas mengatakan pada Brad bahwa ia yang akan menewaskan Tina. Brad yang mendengar hal tersebut, lantas menyuruh Chelsea untuk melakukannya. Saat Chelsea mendekati Tina, Tina lantas mengatakan pada Chelsea, "Lakukanlah, Chel. Aku lebih ikhlas ditewaskan olehmu daripada ditewaskan oleh pria sengklek kayak Brad itu." Dan Chelsea pun langsung menyerang Tina sampai tewas. Brad yang melihat hal tersebut merasa sangat kagum. Brad lantas bertanya pada Chelsea, mengapa Chelsea bisa melakukannya. Chelsea pun menjawab bahwa sebenarnya ia sangat senang menewaskan orang. Mendengar hal tersebut, Brad pun lantas mengatakan bahwa Chelsea sangat layak menjadi pasangannya. Karena dari semua wanita yang pernah Brad tangkap, hanya Chelsea lah yang memiliki hobi sama dengan dirinya. Setelah itu, Brad pun langsung mengajak Chelsea menuju ke kamarnya dan menunjukkan video pada saat ia menghabisi Heather. Setelah menonton video tersebut, Chelsea mengatakan bahwa cara Brad menghabisi Heather masih kurang mantap. Brad yang sudah semakin percaya pada Chelsea lantas mulai bertanya, "Bagaimanakah cara paling mantap, Sel?" Chelsea pun menjawab, "Mari kita bercocok tanam terlebih dahulu, Brad. Setelah itu, aku akan memberitahukan kepadamu." Alhasil, mereka pun mulai berolahraga cocok tanam terlebih dahulu. Setelah selesai bercocok tanam, Chelsea pun nampak menyesal dan menangis. Esok harinya di dalam kamar, Chelsea mengatakan pada Meghan bahwa Brad akan segera membunuhnya. Meghan yang tidak percaya lantas mengatakan apa buktinya. Chelsea pun mengatakan bahwa sebenarnya Heather tidak dilepaskan oleh Brad, melainkan dihabisi oleh Brad. Meghan yang masih tidak percaya langsung lari menemui Brad dan mengatakan semua yang telah dikatakan oleh Chelsea. Brad yang mendengar hal tersebut terlihat mulai sangat marah dan langsung mengunci Meghan di kamarnya. Setelah itu, Brad langsung membawa Chelsea menuju ke ruang bawah tanah. Sedangkan Meghan yang akhirnya percaya dengan perkataan Chelsea, langsung menjebol lubang yang ada di tembok kamarnya dan langsung menuju ke dapur untuk mengambil pisau. Sedangkan di ruang bawah tanah, Brad yang hendak menyerang Chelsea, tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Lalu muncul sebuah ingatan, yaitu saat ia menghabisi ibunya sendiri. Sadie yang menangis karena melihat ibunya telah tewas, langsung menewaskan dirinya sendiri saat itu juga. Brad yang melihat hal tersebut, sambil berteriak mengatakan bahwa ia sangat mencintai Sadie. Ia ingin bisa menikah dengan Sadie. Saat Brad kembali sadar, ia mulai menyerang Chelsea. Dan saat Brad sedang sibuk dengan Chelsea, tiba-tiba dari belakang Meghan langsung menyerang Brad menggunakan pisau sampai Brad tumbang. Melihat Brad tumbang, Chelsea dan Meghan pun langsung mengambil kunci rumah dan langsung berlari menuju ke arah pintu keluar. Namun sial, saat Chelsea sedang berusaha membuka pintu, tiba-tiba dari belakang Brad muncul dan langsung kembali menyerang Meghan. Chelsea yang melihat Meghan terpojok, langsung mengambil helm Brad dan menggunakannya untuk menyerang Brad sampai tak sadarkan diri. Alhasil, Chelsea dan Meghan pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, terlihat Chelsea sedang berhadapan dengan seorang psikiater yang mulai menanyai Chelsea tentang semua yang telah Chelsea alami.
Namun Chelsea yang masih trauma masih belum mampu menceritakannya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah rumah sakit jiwa, terlihat Brad terus berteriak-teriak di sebuah ruangan isolasi karena ia melihat bayangan Sadie terus menghantuinya. Dan film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama cahaya